warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rafli Ramadana dari Universitas Udayana, Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Sastra Bali, Angkatan 2021. Kali ini saya akan memaparkan apa itu kesusastraan. Kesusastraan Bali Purwa merupakan salah satu jenis karya sastra yang diwariskan secara tradisional dalam bentuk naskah-naskah lama. Kesusastraan Bali Purwa dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk lisan seperti satwa, mantra-mantra, dan persembahan. Dan bentuk satunya merupakan bentuk tulisan seperti parwa, kakawin, kidung, dan guguritan. Kali ini saya akan lebih mengulik apa itu kakawin. COVID-19 tahun ini banyak mengubah kebiasaan masyarakat di sekitaran. Banyak warga yang terhalang aktivitasnya untuk beraktivitas keluar. Tapi terlepas dari pro dan kontra pandemi kali ini, ada salah satu sastrawan yang membuat sebuah karya dari situasi seperti ini. Berikut adalah cuplikannya. Oke, Swastiastu. Yang Waste Nyoman Wahyu Angga Budi Santosa yang Mas Kawi lahir kocapan saking reraman Tidjang ke tanggal 21 Mei 1997 ring Denpasar. Kalau sekarang yang Nike tinggal di Denpasar di Peguyangan. Oke, untuk alamat sekarang saya tinggal di Jalan Cikomaria, Peguyangan Kangin. Prestasinya yang mungkin bisa disebut prestasi ini membuat suatu karya sastra yang mungkin sekarang menjadi tugas yang bersangkutan. Nah, itu mungkin karya prestasinya mungkin. Kalau boleh tahu karya sastra Purwa apa yang sudah dipublikasikan ataupun tulis sendiri? Oke. Karya sastra yang pernah saya buat dulu sebelum berbicara tentang apa yang pernah dipublikasikan, yang pernah dibuat itu yang pertama adalah yang dikenal saat ini yang menjadi fokus utamanya adalah Kekawin yang berjudul Prapanca Sudani. Itu kekawin yang sifatnya adalah insidental kalau sekarang. Karena kenapa? Karena bertepatan dengan adanya pandemi virus, dan atas nilai kreatif dari Puri Kau Anubud itu saya diajak berpartisipasi untuk membuat satu karya yang khusus membicarakan tentang hal tersebut, yang dari saya sendiri membuat suatu karya yang bernama Kekawin Prapanca Sudani. Itu yang saya buat pertama, yang mesti saya akui pertama. Dan yang kedua ada yang saya buat tetapi hanya beredar di kalangan para pecinta atau penyuka sastra itu sendiri, adalah terjemahan berupa terjemahan dari bahasa Pali ke dalam bahasa Sanskerta kemudian, yaitu sutra Buddha yang bernama Ratna Sutra, tetapi setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Kuna yang juga berisi bait-bait Sanskertanya tersebut, menjadi saya berikan judul yaitu Sangyang Ratna Sutra. Itu berkaitan tentang bagaimana sikap-sikap batin seseorang untuk menghadapi situasi-situasi sulit yang sumbernya diambil dari teks Sanskerta Sutra Buddha itu sendiri. Tahu bahasa yang digunakan dalam pembuatan kakawin itu menggunakan bahasa apa ya, Bli? Ya. Oke, mengenai bahasa yang dipergunakan di dalam kakawin itu sudah pasti menggunakan bahasa Jawa Kuna. Dan itu bahasa Jawa Kuna yang saya pergunakan adalah bahasa Jawa Kuna yang benar agak arkais sedikit, yang mungkin sifatnya adalah agak konseptual dan juga sekaligus simbolis. Itu yang memang saya konsepsikan dalam kakawin yang saya rancang itu sendiri, sehingga menjadi suatu karya yang bisa dikatakan sebagai suatu karya yang bersifat kakawin. Salah satunya adalah syaratnya adalah berbahasa Jawa Kuna itu sendiri. Kakawin ini sendiri sudah pernah dipublikasikan sebelumnya? Kalau iya, itu kapan ya, Bli? Oke.
Kekawin yang saya buat atas nama saya sendiri itu pernah dipublikasikan di dalam kumpulan karya sastra yang dilakukan oleh UI Kauhan Ubud. Itu saya lupa tepatnya tanggalnya kapan dan saya juga tidak tahu dipublikasikannya di mana, tetapi yang jelas saya diajak berpartisipasi di sana. Tersebut menurut Beli, pesan apa yang bisa disampaikan kepada para pembaca ataupun makna dari kekawin tersebut? Oke. Adapun pesan, mungkin ya kalau dikatakan pesan itu agak berat. Mungkin saya memberikan pesan kepada orang lain. Saya lebih tepatnya lebih menyukai kata-kata introspeksi atau mungkin kontemplasi, mungkin lebih menyukai. Adapun judul dari yang kekawin yang saya buat itu adalah Prapanca Sudani. Itu murni merupakan bahasa Jawa kuno yang merupakan serapan dari Sanskerta. Prapanca itu artinya bingung, dan Sudani itu sendiri artinya pembersihan, pembersihan, dan Sudani itu adalah sifatnya feminim dalam bahasa Sanskerta itu artinya pembersihan sifat-sifat yang sifatnya adalah material. Prapanca Sudani itu sendiri berarti pembersihan sifat-sifat yang bersifat mental ataupun material yang terjadi tepat pada saat pandemi COVID-19 itu terjadi. Nah, pesan yang mungkin atau hakikat yang ingin saya sampaikan pada saat itu adalah bukan berkaitan dengan apa yang berkaitan dengan virusnya, karena virus itu berkaitan atau urusan tentang virus itu sudah merupakan urusan bagi tenaga kesehatan, tetapi saya lebih menekankan bagaimana sikap kita agar bisa merespon pandemi itu sendiri agar kita tidak ikut terhanyut dalam suatu kesedihan dalam pandemi itu sendiri. Sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 itu sendiri memakan banyak korban, dan itu sudah ditayangkan hampir setiap hari, dan itu justru membuat mental kita menjadi ciut. Nah, ketika mental kita menjadi ciut, itulah sebenarnya kita dihadapkan pada satu muara besar, itu bagaimana kita menyikapi kondisi pada saat itu. Apakah kita akan ikut terhanyut pada saat itu atau kita lebih menjaga sikap batin kita untuk bisa melewati pandemi itu sendiri, atau dalam bahasa umumnya disebut survive dalam pandemi itu sendiri. Dan itulah mungkin yang menjadi tolak ukur atau titik tumpu bagi saya untuk menyampaikan hal tersebut melalui satu karya klasik atau satu bentuk karya klasik, yaitu dalam bentuk kekawin yang berjudul Prapanca Sudani. Apakah Beli sendiri ada tips and trick bagaimana cara membuat karya sastra kekawin seperti yang Beli bisa ajarkan kepada kami semua yang ingin belajar ataupun ingin membuat kekawin? Oke. Kalau berbicara tentang tips itu sebenarnya kita berhadapan dengan suatu kebiasaan saja. Kalau kita berbicara tentang bagaimana cara membuat kekawin itu sendiri, pertama-tama kita harus pernah baca, yang kedua adalah sering baca kekawin, dan yang ketiga adalah senang. Kalau kita sudah sering membaca ataupun juga pernah membaca setidaknya kekawin, tetapi kita tidak senang dan tidak tergugah batin kita untuk menulis satu kekawin itu sendiri, mungkin kita hanya melewati saja suku kata per kata itu sendiri tanpa memperhatikan makna-makna yang ada di balik kekawin itu sendiri. Sedangkan kekawin itu sendiri adalah sifatnya simbolik dan dia tidak bisa dicerna sebagaimana kita membaca koran atau membaca majalah atau mungkin membaca berita atau informasi yang lainnya. Satu bait kekawin itu sendiri atau bahkan satu kata kekawin yang terdapat di dalam kekawin itu sendiri sudah sangat mengandung banyak sekali mengandung makna di dalamnya. Selain makna, dia memiliki maksud di dalamnya. Apabila kita gagal menangkap makna, terutama kita gagal memahami bahasanya itu sendiri, otomatis maknanya tidak didapatkan, pesannya tidak didapatkan, apalagi maksudnya yang tidak didapatkan. Jadi mungkin kalau seorang yang ingin menulis kekawin itu lebih banyak terlebih dahulu adalah mempelajari kekawin, bagaimana dasar-dasar kekawin, suka iseng-iseng mungkin mengembangkan kekawin dengan dengar dulu, bolehlah perlahan-lahan menulis itu atau mengarang yang bagaimana isi pikiran kita disampaikan melalui mantra atau wirama kekawin itu sendiri.
Wantah sekadiam sapunika kawentenan jagati sekadi eke yana kabawasana sane kabawas eke yana sapunika wantah pamargini sane tumbil tan wenten sane siosan jenana Sri Inyan ide sang meraga Sri Heruka jenananipun jenanan ide sang sane meraga Sidi sapunika sida antuk ngilangan utawi nglebur sahananing sarwa papa sane nembak jagate hyang bajra Ida Sri Heruka punika mapawakan hyang Bajrakroda. Sira sang meraga Bajrakroda punika nenten wenten sios wantah pamurtian utawi swabawa ida ring jagate kabeh. Ida sang meraga hyang Bajrakroda punika wenten ring sajeroning wahya turmaning adhyatmika wenten taler ring jaba turmaning ring jero karuna utawi belas kasih idane ngebak iri kering jagate turmaning sida tirna ring sajeroning sarwa satu utawi sarwa janani utawi sarwa mekabehan nenten surut-surut ida ngemasang karunan ida Sibli atas kehadirannya dan waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya dan telah waktunya. Saya juga cukup terima kasih atas pemaparan dan informasi yang
kasih bias. Sekian dari saya. Akhir kata